kisah, karsa, dan karya. Kenapa sih saya menggunakan 3 kata itu? Nah, jadi teman-teman, saya menggunakan 3 istilah itu sebagai 3 pilar esai LPDP, khususnya di jenjang S3 atau PhD. Nah, jadi apa saja komponen atau pilar tersebut? Yaitu baik kisah, dari namanya juga kisah ya, jadi bercerita. Jadi salah satu komponen esai LPDP yang harus kita buat yaitu personal statement atau penilaian diri. Kemudian karsa, yang kedua, karsa itu artinya niat atau keinginan. Jadi kalau kita kaitkan dengan pilar esai LPDP, yaitu esai kontribusi, yang artinya kontribusi apa yang akan kita lakukan setelah lulus kuliah dan kembali ke Indonesia. Berikutnya adalah karya. Karya adalah sesuatu yang akan kita buat, sesuatu yang akan kita karyakan. Nah, jadi dalam esai LPDP, karya ini merujuk ke research proposal. Karena kalau S3 kan kita harus bikin research proposal gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kisah, karsa, dan karya ini sebagai satu kesatuan di SLPDP. Nah, di sini saya gambarkan kisah, karsa, dan karya ini dalam diagram Venn. Kenapa demikian? Karena dari setiap elemen ini, teman-teman, semuanya itu berkesinambungan dan berkaitan satu sama lain. Gitu. Jadi ini bukan merupakan bagian yang terpisah. Ketiganya harus ada kaitannya satu sama lain. Tuh. Jadi ketiganya saling melengkapi dan menyusun gambaran utuh. Siapa kita, apa tujuan kita, dan kontribusi apa yang akan kita rancang. Seperti itu, ya. Oke, nah di materi hari ini saya akan memaparkan masing-masing elemennya, ya, kisah, karsa, lalu karya. Oke, kita mulai dari kisah, menulis dari hati, personal statement. Jadi, kalau teman-teman mendaftar beasiswa LPDP, teman-teman kan harus membuat account di website officialnya LPDP gitu. Nah, nanti di account tersebut teman-teman akan melihat formulir ya. Jadi, formulirnya tentu dalam format digital. Dan salah satu komponen dari formulir yang teman-teman harus isi yaitu bagian dari kisah atau personal statement atau penilaian diri ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, di bagian personal statement berikut adalah pertanyaan yang harus teman-teman tulis, yaitu kelebihan dan kekurangan kita, pengalaman yang membanggakan dan pengalaman kurang membanggakan, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja atau kuliah, tugas yang dilakukan di luar ruang lingkup saat kuliah ataupun bekerja, kemudian pembeda dari peserta lainnya. Apa yang membuat kita unik? Seperti itu. Nah, saat kita menulis kisah diri kita atau personal statement dari kita, yang pertama tentu kita harus jujur ya menceritakan apa yang ada di diri kita, akan tetapi jadilah reflektif, bukan hanya deskriptif. Jadi jangan cuman apa, tapi juga mengapa dan bagaimana. Nah, nanti untuk menjawab mengapa dan bagaimananya ini, saya akan paparkan saat penulisan contoh draft personal statement. Ya, oke. Kemudian yang kedua, elemen kedua adalah karsa. Yaitu kalau kita kaitkan dengan esai di LPDP, esai kontribusi. Gitu. Nah, teman-teman di sini ada sedikit
perubahan atau update dari LPDP ini saya ambil dari Instagram resminya LPDP ya, di mana kalau sebelumnya ya sebelum batch ke 2025 ini esai kontribusi itu mendeskripsikan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Seperti itu. Dan ini dibuat dalam 1.500 hingga 2.000 kata, termasuk referensi atau daftar pustaka. Nah, update terbaru sudah saya rangkum ya. Sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja ada beberapa tambahan atau beberapa penegasan kalau saya bisa bilang. Jadi, poin yang pertama adalah wajib menunjukkan kontribusi secara nyata, kemudian harus menyebut sektor industri strategis, kemudian bagaimana bidang studi dengan kontribusi itu sangat terkait dan juga jelas. Seperti itu. Kemudian ya, kalau kita lihat di capture atau screenshot Instagram LPDP kurang lebih sama ya teman-teman, harus ada menyusun uraian secara komprehensif mengenai alasan pemilihan bidang studi, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, rencana kontribusi disertai bentuk pengabdian di industri tertentu, yang ini tentunya terkait dengan prodi yang akan kita ambil ya di S3 sesuai dengan prodi. Oke, jelaskan pula bila bidang studi memiliki keterkaitan dan dukungan terhadap bidang industri strategis. Berikut contohnya. Oke, seperti itu. Nanti untuk apa yang harus dimasukkan dalam unsur karsa ini akan saya jelaskan ya di slide-slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana cara menjawab pertanyaan dari LPDP. Di sini saya akan mulai dari personal statement atau penilaian diri. Poin utamanya adalah jawab dengan nurani, tetapi juga dengan strategi. Nurani dan strategi. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya ya, teman-teman, sebelum menulis esai, paragraf demi paragraf, itu saya buat dulu draftnya. Jadi kalau bisa, nanti teman-teman juga startnya dari draftnya. Gitu. Kenapa demikian? Supaya dengan membuat draft terlebih dahulu, kita jadi tahu poin-poin yang akan kita sampaikan. Dan juga kita menjadi tahu bagaimana urutan atau struktur dari esai yang kita buat. Apakah sudah cukup atau mungkin terlalu bertele-tele misalnya, atau muter-muter atau kurang lengkap atau bagaimana gitu. Karena saya cukup sering melihat esai karena saya kadang-kadang suka diminta untuk proofread esai seperti itu, dan saya cukup banyak menemukan esai yang strukturnya itu belum komprehensif gitu, atau bisa dibilang masih belum detail atau masih mengawang-awang istilahnya. Nah, jadi harapannya setelah webinar ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit insight dalam menyusun esai. Dan juga disclaimer dulu ya teman-teman, di sini saya sharing berdasarkan pengalaman dan juga feedback yang saya dapatkan sebelumnya. Jadi saya pun bukan yang memang jago banget atau expert, namun juga saya pun masih banyak belajar seperti itu. Oke, kita akan lihat cara untuk menjawab personal statement. Oke, nah metode yang bisa kita gunakan saat menyusun draft essay personal statement yaitu menggunakan metode STAR. Nah, STAR ini singkatan ya, S-nya adalah situation, menjelaskan situasi dari pengalaman tersebut atau pertanyaan tersebut. T-nya adalah task,
apa tugas kita pada saat itu, action, ya, apa yang dilakukan, R-nya adalah result, bagaimana hasilnya. Itu metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua yang bisa kita pakai adalah CER. Nah, C-nya adalah konteks, jadi menjelaskan konteksnya, dimirip ya dengan situation ini. E-nya adalah experience, pengalamannya, jadi pengalaman apa nih yang kita ceritakan? Apakah pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, atau pengalaman misalnya saat melakukan job desk di luar yang seharusnya, gitu ya. Dan terakhir adalah reflection. Nah, jadi ini ya komponen penting juga reflection. Apa yang saya dapatkan dari pengalaman ini? Apa yang bisa direfleksikan? Apa hikmahnya? Seperti itu. Oke, nah em, supaya webinar kita makin interaktif juga ya teman-teman. Jadi setelah saya jelasin ini apa metodenya, boleh banget teman-teman mau kirimkan contoh draftnya gitu ya. Nanti biar kita lihat sama-sama gimananya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih contoh dulu nih yang menggunakan STAR dan juga CER atau CER. Oke, nah ini saya kasih contoh yang pertama, menjelaskan pengalaman yang membanggakan. Di sini saya pakai metode STAR. Oke, nah ini draftnya. Jadi draft saya tuh simple. Jadi teman-teman belum langsung bikin esai yang panjang-panjang dulu. Justru esai yang bagus itu dimulai dari draft yang matang. Gitu. Nah, draft ini simple aja ya, bisa topiknya apa, kemudian boleh tambahkan lokasi. Ini saya kasih contoh, topiknya adalah menjadi ketua tim lomba debat nasional. Kemudian lokasinya di Universitas Gadjah Mada, UGM, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pakai STAR. Nah, S, situation. Menjadi ketua tim debat UGM untuk lomba nasional di Jakarta. T, task, ngapain gitu ya. Oh, melatih tim dan mempersiapkan strategi debat. A, action. Nah, jadi apa yang dilakukan? Bagaimana kita mencapai itu? Oke, mengatur jadwal latihan intensif, mengundang alumni, kemudian melakukan simulasi antar fakultas. R, result. Apa nih hasilnya? Oke, menjadi juara 1 nasional dan dua anggota kami menjadi best speaker. Gitu. Nah, ini draftnya teman-teman. Oke, nah kalau draftnya udah jadi, baru kita elaborasi itu menjadi paragraf yang utuh. Seperti ini contohnya. Nah, teman-teman bisa baca dan saya bacain ya. Saat berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, saya dipercaya menjadi ketua tim debat untuk mengikuti kompetisi National University Debate Championship di Jakarta. Nah, ini elaborasi dari S-nya ya, situation. Lanjut, dalam peran ini, saya bertanggung jawab penuh atas persiapan tim, baik dari segi materi, strategi, maupun kesiapan mental. Nah, ini elaborasi dari T atau task. Ya. Lanjut, saya menyusun jadwal latihan intensif selama 3 minggu, mengundang alumni debat UGM untuk menjadi pelatih tamu, dan mengadakan simulasi bersama tim debat dari fakultas lain sebagai sparring partner. Ini penjelasan atau elaborasi dari A, action. Terakhir, yang R, hasilnya kami berhasil meraih juara 1 nasional dan 2 rekan saya terpilih menjadi best speaker. Ini adalah pengalaman membanggakan yang menunjukkan bahwa kolaborasi, disiplin, dan kepemimpinan bisa membawa hasil yang luar biasa. Nah, ini saya juga tambahkan reflection ya, bisa dibilang. Jadi apa yang bisa dipelajari, apa hikmah yang saya dapatkan seperti itu.
Oke, nah nanti ini yang di copy paste di formulir aplikasi LPDP teman-teman. Gitu. Oke, berikutnya saya kasih contoh yang kedua. Nah, ini terkait tugas di luar ruang lingkup saat bekerja atau kuliah. Dan di sini saya pakai metode CER, CHAIR. Tuh. Oke, sekali lagi selalu mulai dari draft. Ya, karena draft yang matang nanti elaborasinya insya Allah akan lebih bagus dan terstruktur. Gitu. Oke, nah ini draft saya. Topiknya adalah menjadi asisten praktikum menggantikan dosen. Lokasinya di Universitas Hasanuddin, Makassar, Fakultas Teknik. Tadi C konteks ya, yaitu asisten lab teknik material di Unhas. E-nya experience, menjelaskan ya seperti apa, yaitu dosen berhalangan, lalu saya diminta untuk memimpin sesi praktikum. Lalu R-nya atau reflection-nya belajar beradaptasi cepat, percaya diri, dan menyederhanakan konsep teknis. Gitu. Lalu dari draft ini saya elaborasikan ke full paragraph. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita baca ya dari C, konteks. Saat menjadi asisten laboratorium di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar, saya biasanya hanya membantu dosen saat sesi praktikum, terutama di mata kuliah teknik material. Oke, lanjut ke elaborasi yang E, experience. Namun, suatu hari dosen pengampu tidak bisa hadir karena kondisi mendadak dan saya diminta untuk langsung memimpin sesi praktik secara penuh. Meski awalnya gugup, saya berusaha tetap tenang dan menyampaikan instruksi eksperimen secara runtut dan jelas. Saya juga membuka sesi tanya jawab agar mahasiswa tetap bisa memahami konsep dasar pengujian material hari itu. Dari pengalaman ini, R-nya ya, reflection. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup. Saya harus mampu beradaptasi cepat, percaya diri saat berbicara di depan publik, dan menjelaskan konsep teknis dengan cara yang sederhana namun tetap akurat. Jadi seperti itu strukturnya teman-teman ya. Jadi kalau ada draftnya tuh enak gitu. Jadi kita nggak bingung, aduh hari habis ini tulis apa ya, terus kira-kira udah bagus belum, kira-kira udah terstruktur belum. Nah kalau udah ada draftnya dan udah ada metodenya ya, insya Allah elaborasinya akan jauh lebih bagus. Gitu. Oke, nah itu untuk personal statement teman-teman. Oke, nah sekarang saya akan lanjut ke uh, cara menjawab di elemen berikutnya. Tadi kan kisah, ya, personal statement. Nah, sekarang saya akan lanjut ke karsa. Oke, menyulam cerita dalam setiap paragraf esai kontribusi. Nah, teman-teman di esai kontribusi ini juga cukup banyak yang nanya ke saya, Hasna ini gimana esai aku? Apakah kira-kira kontribusinya udah pas belum? Atau kira-kira saya hmm, terlalu bombastis nggak sih ininya gitu? Karena kan nggak ada apa ya guideline-nya. Saya harus jelasin apa sih di esai kontribusi saya gitu. Nah, teman-teman, ini adalah komponen yang saya tulis saat saya menulis esai kontribusi. Nah, saat S3 untuk S3 tahun 2024 kemarin ya. Um, Oke, jadi ada 8 komponen yang harus kita tulis saat menuliskan esai kontribusi. Oh ya, dan elemen ini sudah saya adjust dengan format atau updatean dari LPDP yang tadi saya share yang dari Instagram.
Gitu ya. Nah, saya jelasin dulu. Nah, jadi ada 8 komponen, teman-teman. Yang pertama, kita bisa mulai dari introduction, personal background, dan juga motivasi. Intinya di part ini tuh menjelaskan siapa kita dan dari mana kita berangkat. Kita bisa menjelaskan background pendidikan, kemudian pekerjaan saat ini, gitu ya. Intinya sih menjelaskan siapa kita, gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus ada di esai kontribusi adalah permasalahan strategis di Indonesia yang relevan. Jadi di sini kita harus menjelaskan isu atau masalah apa yang kita lihat, apa yang kita angkat, gitu. Oke. Nah, maaf. Berikutnya, yang ketiga adalah kita harus menuliskan paragraf yang memuat alasan kita memilih prodi dan kampus tersebut. Jadi, tunjukkan alignment kuat antara program studi dan solusi untuk isu nasional. Jadi, yang nomor 2 itu isunya apa, kemudian nomor 3 itu solusinya, maksudnya solusi untuk mengatasi isu tersebut dan juga relevan dengan program studi yang akan kita ambil. Gitu. Makanya semuanya harus saling terkait, ya. Kemudian yang keempat adalah komitmen kembali ke Indonesia. Jadi kita harus menunjukkan niat yang kuat untuk kembali ke Indonesia dan juga kontribusi. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah rencana kontribusi dan karir di Indonesia. Jadi saat kita lulus kuliah nanti, kita harus memberikan gambaran rencana kontribusi secara konkret dan juga terstruktur. Di sini kita bisa bagi menjadi short term, rencana kontribusi jangka pendek, mid term, jangka menengah, dan juga long term, jangka panjang. Gitu. Kemudian yang keenam, nah ini yang sesuai update yang baru ya, yaitu harus menyebutkan pengabdian di industri atau sektor yang sesuai dengan program studi yang diambil. Nah, jadi harus dijelaskan kontribusi nyata di sektor industri secara konkret dan aplikatif. Jadi bedanya apa nih yang nomor 5 sama nomor 6? Nah, kalau nomor 5 ya ini dari beberapa esai yang pernah saya baca gitu ya. Jadi hanya menjelaskan kontribusi katakanlah secara pekerjaan. Misalnya saya akan menjadi dosen di universitas apa gitu. Atau saya akan melanjutkan pekerjaan saya di perusahaan A gitu. Tapi yang nomor 6 ini lebih spesifik pengabdian di industri tersebut. Nah, judulnya pengabdian. Jadi kita bisa eh, representasikan bahwa pengabdian ini sifatnya adalah kontribusi yang sifatnya tidak hanya personal, tetapi siapa yang nantinya akan merasakan dampak dari kontribusi yang kita lakukan. Gitu. Jadi intinya bisa dibilang yang non-profit oriented gitu. Oke. Kemudian yang nomor 7, penutup atau closing statement ya, berikan kalimat komitmen dan harapan untuk masa depan Indonesia. Biasanya dikaitkan dengan generasi Indonesia Emas 2045, seperti itu. Dan terakhir, cantumkan referensi ya dari berita, jurnal, dan lain-lain ke dalam esai kita. Jadi total kata yang harus kita tulis 1.500 sampai 2.000 kata, termasuk referensi. Gitu. Oke, nah ini 8 elemen yang harus ada saat kita
menuliskan paragraf di esai kontribusi. Oke, nah sekarang saya mau kasih contoh untuk beberapa komponen di sini ya. Jadi sekali lagi selalu mulai itu dari draft atau outline. Oke, nah sekarang saya mau kasih contoh ini alasan memilih program studi dan kampus. Oke, nah ini saya kasih contoh draftnya. Oh ya, jadi kita harus tunjukkan alignment kuat antara program studi dan solusi untuk isu nasional. Nah, gimana nih? Oke, nah ini draftnya salah satu contoh dari eh, salah satu rekan saya yang berhasil masuk ya keterima LPDP di University of Queensland. Jadi ini adalah poin-poin yang harus kita masukkan saat menulis paragraf alasan memilih program studi dan kampus. Yang pertama, programnya atau prodinya. Yang kedua, alasan mengapa kita memilih prodi tersebut. Lalu, apa kurikulum yang relevan, jadi kita bisa mention nama mata kuliah yang terkait. Lalu, alasan kenapa pilih kampus tersebut. Dan apa kaitannya dengan industri strategis atau apa kaitannya dengan solusi yang kita tawarkan dari isu yang kita angkat gitu. Nah, kita breakdown satu-satu ya. Jadi programnya Master of Sustainable Energy Management University of Queensland. Oke, alasan mengapa pilih prodi tersebut yaitu ingin menjembatani keahlian teknis, finansial, dan kebijakan energi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Jadi, um, beliau ini menawarkan solusi dalam 3 hal, yaitu keahlian teknis, finansial, dan juga kebijakan untuk sektor energi. Lalu tujuannya adalah mempercepat transisi energi di Indonesia. Jadi kalau kita tarik ke belakang, beliau ini mengambil isu tentang energi di Indonesia, gitu. Oke, kemudian lanjut ke kurikulum yang relevan. Jadi beliau menulis mata kuliah yang terkait, gitu ya. Yang pertama adalah Energy Investment and Finance. Jadi mata kuliah ini membantu menyusun model keuangan proyek EBT. Berarti ini relate dengan ini ya finansial gitu. Kemudian yang kedua, Energy Markets, Law and Policy. Mata kuliah ini membantu memahami pasar dan juga regulasi energi. Jadi ini berkaitan dengan ini ya, kebijakan. Yang ketiga, Net Zero Pathways and Energy Strategy. Mata kuliah ini membantu untuk memperkuat strategi dekarbonisasi korporasi dan nasional. Gitu. Jadi ketiga mata kuliah ini membantu untuk mencapai solusi dari isu yang diangkat. Gitu. Kemudian mengapa memilih UQ? Ya, UQ memiliki ekosistem riset energi kelas dunia. Ini contohnya ya. Jadi alasan ketika kita memilih kampus itu tidak hanya berkaitan dengan ranking kampus ataupun kotanya gitu ya, melainkan juga kita harus riset apa fasilitas yang universitas tersebut miliki untuk menunjang penelitian kita atau menunjang apa namanya solusi yang akan kita tawarkan gitu. Oke, lalu kita bisa uh, ya sebutkan apa yang kampus tersebut punya, misalnya labnya atau database-nya ataupun hal yang lainnya gitu. Lanjut ke kaitannya dengan sektor industri strategisnya, itu langsung mendukung sektor energi yang merupakan salah satu prioritas nasional menuju
net zero emission ya, NZ itu net zero emission pada tahun 2060 gitu. Nah, ini draftnya teman-teman. Jadi udah menyeluruh ya dan juga mencakup aspek yang diperlukan gitu. Jadi saling berkaitan antara prodinya apa, mata kuliahnya apa, alasannya dan juga kaitannya dengan ini industri strategis gitu. Nah, dari draft ini dikembangkan ya menjadi paragraf ini gitu. Saya memilih program Master of Sustainable Energy Management di University of Queensland karena program ini menawarkan pendekatan lintas disiplin yang dibutuhkan Indonesia dalam mempercepat transisi energi. Ini alasannya. Kemudian yang kedua, melalui mata kuliah seperti Energy Investment and Finance, Energy Markets Law and Policy, saya akan mempelajari cara menyusun model keuangan proyek energi yang bankable, serta merancang regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan EBT. Kemudian yang berikutnya, dukungan mata kuliah Net Zero Pathways dan Energy Strategy juga akan memperkuat kemampuan saya dalam menyusun strategi dekarbonisasi yang realistis. Selain kurikulum yang relevan, UQ memiliki ekosistem riset energi terkemuka seperti Dow Center dan Warwick Solar Farm yang akan memperkaya pengalaman akademik dan praktis saya. Jadi ini alasan kenapa ya, maksudnya menjelaskan mata kuliah yang terkait, lalu ditutup oleh pilihan studi ini secara langsung mendukung sektor energi, salah satu industri strategis nasional yang sejalan dengan target Indonesia menuju net zero emission 2060. Seperti itu. Nah, ini draftnya, teman-teman. Ya. Oke, itu kebetulan memang untuk master, tapi sebenarnya untuk PhD juga bisa dikembangkan, kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Nah, kalau direlate dengan draft essay yang saya tulis ya untuk jenjang PhD, jadi teman-teman bisa langsung compare juga gitu ya. Nah, ini draft yang saya buat. Oke, jadi untuk PhD kurang lebih komponennya sama, teman-teman. Ada program, alasannya. Nah, kemudian karena S3 jadi tidak hanya kurikulum tapi juga ekosistem riset. Lalu alasan memilih kampus dan juga kaitannya dengan industri. Kebetulan saya di finance jadi saya akan coba sesuaikan ya. Programnya PhD in Finance, University of Groningen. Lalu alasan saya memilih program studi tersebut adalah ingin merancang strategi edukasi keuangan berbasis perilaku untuk investor di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan finansial. Jadi di sini juga saya udah langsung mengkaitkan dengan target ketahanan finansial di Indonesia gitu. Kemudian kalau tadi di contoh yang master itu yang menjelaskan mata kuliah yang terkait. Nah, kalau untuk PhD saya membuat agak sedikit berbeda. Jadi saya langsung menyebutkan nama dosen pembimbing saya atau promotor saya, yaitu dibimbing oleh Associate Professor Dr. Auke Platinga, yaitu beliau merupakan pakar Behavioral and Experimental Finance. Kemudian riset saya akan didukung oleh GEL, jadi lab yang disediakan oleh kampus untuk mendukung penelitian saya, dan juga nanti saya akan mengambil mata kuliah ini, Research Methodology, untuk memperkuat pemahaman riset dan metodologi. Kemudian kalau teman-teman lihat ya alasan pilih kampus, ya, intinya sih di draft ini saya menulis bahwa Groningen University unggul di bidang behavioral and household finance, melakukan pendekatan interdisipliner dan juga fokus kepada emerging markets gitu. Oke, kemudian kaitannya dengan industri strategis, saya menulis mendukung sektor jasa keuangan digital dan juga literasi keuangan nasional. Jadi ini juga isu yang saya angkat gitu ya di bagian awal. Lalu juga hal ini selaras dengan target literasi keuangan Indonesia
sebesar ya harusnya 69,35 pada tahun 2029. Ini saya ambil dari JK. Jadi teman-teman bisa kaitkan dengan tujuan atau target dari masing-masing prodi atau bidang area yang kan teman-teman ambil gitu. Jadi kebetulan kalau saya dari finance, saya mengambil data dari OJK. Kalau misalnya teman-teman dari sektor lain juga bisa mengambil dari data yang relevan gitu. Oke, eh, kemudian yang berikutnya adalah pengabdian di industri. Nah, ini yang merupakan hal yang cukup baru, yang maksudnya yang update dari LPDP. Jadi kita harus mencantumkan pengabdian apa yang akan kita lakukan gitu di industri yang relate dengan program studi kita. Nah, sebelum saya masuk ke draftnya, jadi di sini kita harus membuat pengabdian di industri tersebut menggunakan metode SMART. Nah, apa itu SMART? Itu singkatan juga, teman-teman. S-nya adalah spesifik, apa yang akan dilakukan, measurable, apa ukuran keberhasilannya, achievable, apakah realistis dengan sumber daya yang ada, relevan, sejauh mana kontribusinya berdampak, dan juga time based, kapan target akan dicapai. Jadi kalau teman-teman mengimplementasikan metode SMART ini, harapannya adalah ya draftnya bagus dan juga kontribusinya itu memang possible untuk dilakukan. Jadi tidak katakanlah over promise atau terlalu katakanlah mengawang-awang gitu karena sudah ada ininya hmm, pendekatan smartnya ini, ada komponen indikatornya ini, gitu. Nah, saya kasih, oke, ya waktunya udah habis ya Kak. Oke, ya, mungkin cepet aja ya Kak untuk pengabdian. Nah, intinya saya mengimplementasikan metode SMART ini ke pengabdian di industri. Jadi targetnya siapa? Di sini saya pakai UMKM di Jawa Barat dan DIY. Peran spesifiknya apa? Menjadi konsultan pengembangan dan edukator keuangan digital. Target dampaknya apa? Ya, wilayah awal, lalu penerima manfaatnya ini. Bentuk kontribusinya yaitu program literasi keuangan digital, pendampingan komunitas, dan juga riset. Seperti itu. Oke, baik karena durasinya sudah habis ya. Di sini saya akan cepat aja. Lalu yang ketiga adalah research proposal. Poin saya adalah esai dan proposal tentu ada relevansinya dan harus dibuat demikian. Misalnya kalau di esai saya ingin memajukan kebijakan inklusif di bidang pendidikan. Ini misalnya kalau sektor pendidikan ya. Di proposal kita menuliskan yang lebih komprehensif gitu. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan inklusif di sekolah-sekolah pedesaan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif. Seperti itu. Oke, ya demikian kurang lebih seperti itu untuk kesalahan umumnya tadi sebenarnya sudah dipaparkan juga ya. Tidak spesifik, tidak konkret, penuh over promise, terlalu fokus pada pribadi, ini jangan dilakukan. Seperti itu.